Sederhananya kalau buat saya ya, banyak hal lah positif yang kita dapatkan lah dari perdebatan kemarin. Yang pertama ya, nama Kristus tetap dipermuliakan ya, itu yang menjadi prioritas dan yang paling utama ya. Dan yang kedua, baik saya dan baik teman-teman semua bisa banyak belajar lah ya. Dengan banyaknya edukasi di dalam perdebatan itu, kita bisa belajar tentang seni-seni debat, kita bisa belajar tentang aturan-aturan debat. Ya paling tidak ya itu banyak ilmu yang kita dapatkan lah dari perdebatan tersebut ya. Dan itu bisa kita coba nanti ketika Superboy buka room debat profesional. Ya mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mencicipi ya silakan bisa mencicipi untuk belajar ya. Saya pun sering ke sana itu bukan karena hebat gagah saya, bukan. Karena saya mau belajar juga naik ke sana gitu. Gitu. Dan ingin memberitakan kebenaran firman Tuhan itu gitu. Ya artinya ya kita juga harus berjiwa besar, kita harus terus membuka diri untuk belajar. Ya, saya rasa seperti itu sih ya, hikmah yang bisa kita ambil lah ya. Ya, meskipun pada akhirnya Zuma itu ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan. Jadi seperti itu sih ya. Aku tambah Bang Ser ya, ini di bawah banyak taping-taping. Ya selamat ya dua Kristus katanya. Kalian salah. Kalian yang taping-taping dua Kristus. Di dalam Alkitab itu bukan dikatakan dua Kristus, tetapi banyak. Tapi hanya satu yang benar, ya. Di situ makanya kalian baca Alkitab itu pelan-pelan disimak. Siapa yang dimaksud dengan Kristus-Kristus lain itu? Itulah tadi nabi-nabi palsu, ya, yang dibilik-bilik, yang digurun. Nah, Kristus. Misalnya ada orang mengatakan, Bang, di sana ada Kristus, di sana ada Yesus. Nah itu. Ya, gimana Bang Irka? Nah, Kristus yang tidak disalibkan termasuk antikristus toh? Ya. Iya. Nah, jadi mereka mengimani Yesus yang tidak disalibkan, ya antikristus juga toh. Iya. Nah, jadi kalau kita bandingkan seperti kata BAB semalam sama saya, Bang Ucok itu di Kristen katanya dua Kristus. Nah, jadi aku bilang, masa cuma dua, Bib? Aku bilang, loh memang ya banyak lah. Kan Yesus sendiri berkata akan ada banyak, kan katanya banyak bukan cuma dua. Nah jadi mereka belum paham siapa itu yang dikatakan banyak, yang mengaku-ngaku Kristus, yang mengaku-ngaku Yesus. Ya, contohnya yang dibilik-bilik, yang di Arab, mereka belum paham itu arti Kristus, yang diurapi. Nah Kristus artinya yang diurapi. Nah ada yang di daerah Arab mengaku-ngaku diurapi. Nah itu juga yang salah satunya. Dia bernubuat. Dia membuat mukjizat, membelah bulan. Lahirnya dengan sorotan lampu. Gak perlu diperlebar Bang Ucok ya, karena ini nanti jadi monolog ya Bang Ucok ya. Gitu. Ya, kita menjagalah gitu ya. Gitu. Silakan Bang Sirat, mungkin sudah monitor, mungkin ada yang mau disampaikan. Gitu. Ya, tapi intinya menarik lah ya. Dari situ kita bisa mendapatkan sebuah tontonan yang menarik, yang ya saya rasa udah terlalu banyak menjawab sebenarnya Bang RK ya dengan berbagai literatur, dan itu juga bisa menjadi pengetahuan buat teman-teman semua ya. Bukan cuma sekedar typing ya, tapi poin-poin yang disampaikan debater-debater atau apologet Kristen ini juga dicatat poin-poinnya itu. Gitu. Saya ucapkan terima kasih juga untuk bukunya Bang Timothy ya. Thank you. Ya saya pakai tadi kemarin malam itu. Oh ya, luar biasa Timothy. Iya, memang kemarin maaf ya karena saya kan nggak nonton toh. Dari buku itu membahas apa ya terkait dengan tema? Karena kan tema kemarin Kristologi, Kristus dalam kekekalan masa lampau kan sebagai Malak Adonai juga kan. Bang Timothy ada tulis di halaman berapa itu kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, saya kutip itu juga. Dan juga kutipan-kutipan, sebenarnya ada kutipan dari Santo Irenaeus dan lain-lain, itu banyakannya memang saya pikir kalau kita terlalu banyak kasih data ke Zuma lebih banyak memframing data yang saya kasih. Mau ya TKO aja. Betul. Karena sejauh ini saya lihat juga Zuma modalnya menggunakan Alkitab dan Al-Quran ya. Karena saya belum pernah melihat beliau itu mengutip sumber-sumber dari kitab suci saya lihat. Atau kemarin ada perkembangan nggak sih dengan orang itu? Gak ada Bang. Itu aja Timothy. Ya, modalnya cuma Alkitab. Ya. Ya.
Bang RK, yang saya lihat malah seolah-olah dia ingin membuktikan bahwasanya ada dua Kristus gitu. Tapi kenapa temanya itu kapan Yesus jadi Kristus gitu? Ada sedikit tidak sinkron gitu kalau menurut saya. Ya, karena gini, kita nggak boleh keluar dari aturannya Superboy. Bukan pemilihan tema Bang RK sama Zuma gitu. Oke, Karena itu kan waktu itu dia kan seolah-olah kan mengatakan mau membenturkan antara Lukas 2:11 dengan Kisah Para Rasul kan. Dia kan goals dia itu adalah di Kristen ada dua Kristus, kan itu yang ingin dia goals dia lah gitu ya, atau tujuan dia. Nah, kenapa temanya kok kapan Yesus jadi Kristus? Ya. Harusnya kan apakah ada dua Kristus di dalam Alkitab atau di dalam iman Kristus? Harusnya gitu kalau menurut saya. Sebenarnya sesuai temanya juga kalau menurut pandangan teologi saya juga ya, kapan Kristus jadi Yesus? Harusnya seperti itu. Entah salah atau benar ya, teman-teman bisa cross check ya. Bukan dia maksudnya di situ Bang RK. Kapan saya paham. Tapi dia begini, awal dari tema itu poin pertama dulu. Nanti poin keduanya. Poin pertama itu sebenarnya saya pergi ke roomnya dia lagi membahas itu. Ya sebenarnya saya hanya mau mengikuti tema yang dia buat di roomnya dia, live dia kan saya labrak di live-nya dia. Kemudian kalau dia bilang ada dua Kristus, sebenarnya mereka tidak memahami konteks Alkitab itu kan. Ya, konteks Alkitab itu kan dia mau membenturkan itu ketika seperti Bang Winer atau Bang Ucok bilang tadi itu. Ketika Yesus bertemu dengan Paulus di dalam perjalanan ke Damsyik, itu Yesus yang mana? Kristus yang mana? Arahnya dia kan ke situ. Jadi dia ingin goalsnya adalah yang bertemu dengan Paulus itu adalah iblis. Iya, artinya kan goals dia itu bukan Tuhan Yesus yang anaknya Bunda Maria yang ingin dia sampaikan, tapi ada Kristus yang lain kan. Itu sebenarnya ini inti dia kan. Harusnya temanya apakah ada dua Kristus? Betul. Tapi kalaupun begitu, itu bisa menjadi sebuah bumerang buat kita juga. Kalau mau bicara Kristus, ini kan pribadi yang diurapi. Di dalam perjanjian lama, dalam kitab Ayub itu raja-raja itu juga disebut sebagai Kristus juga. Kalau kita lihat dalam bahasa saya ada buka bahasa Ibraninya. Kita bisa jadi benar. Tetapi janji tentang Mesias itu kan tentang seorang sebagai tokoh pembebas itu kan jatuhnya pada perawan Maria, lewat perawan Maria. Bukan lewat raja-raja lain. Dia maksudnya kan gini Bang, aku udah paham kalau dia itu cuma itu. Sejak kapan Yesus itu dijadikan Tuhan? Dia mau katakan setelah Yesus itu disalibkan, maka dia dijadikan Tuhan. Sebenarnya tidak. Di Lukas 2 ayat 11 itu dikatakan bahwa telah lahir bagi kalian Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Nah sejak dia lahir dan sebelum dia lahir juga, itu nama itu siapa yang berikan? Kan itu. Nama itu sudah diberikan. Siapa yang berikan? Yang memberikan Allah. Berarti sebelum di kandungan dia sudah dijadikan Tuhan. Itu praeksistensi. Makanya saya bawa data dari Bang Timothy buku itu kan. Praeksistensi Kristus dalam kekekalan masa lampau. Makanya di awal-awal itu kan sebenarnya saya salah. Harusnya data saya tentang Targum Jonathan tentang eksistensi tentang Mesias atau Kristus itu saya bawa di TikTokan itu. Harusnya. Ya kan Targum Jonathan 3 ayat 15. Kemudian ada beberapa lagi tentang ada beberapa data yang saya bawa di dalam Targum itu. Yesaya 52, Yesaya 53. Harusnya saya bawa di TikTokan. Saya salah di situ. Karena kalau saya bawa di awal dia framing. Kalau di TikTokan itu enak itu harusnya. Karena kita bicara praeksistensi berarti dalam kekekalan masa lampau Kristus itu kan sudah ada. Makanya saya mengutip data yang dari Bang Timothy buku itu, salah satunya sebagai Malak Adonai. Hanya Zuma pintar menggiring saya dan saya waktu awal-awal saya terbawa giringannya. Harusnya saya terus memaparkan praeksistensi itu. Saya akuin saya terbawa giringan di awal-awal. Harusnya saya terus paparkan eksistensi Kristus dalam kekekalan masa lampau itu. Iya, termasuk ini sih Bang LK. Jadi jiwa Bang RK untuk menjelaskan iman kita itu sehingga abang itu seolah-olah ini perlu saya jelaskan, jangan sampai terjadi pindahan terhadap iman saya. Jadi
itu juga jadi celah kita terbawa harus menjawab gitu. Dan Makanya saya bisa buktikan bahwa eksistensi dari Kristus di perjanjian lama itu ketika Hagar bertemu dengan Malak Adonai di tempatnya di pohon terbantin di Mamre, itu kan Malak Adonai itu kan dipanggil sebagai El Roy, Allah melihatku. Nah itulah pribadi kedua kan, ya Kristus dalam kekekalan masa lampau. Makanya saya mengutip data dari buku Bang Timothy itu. Makanya saya bilang cukup membantu dan sangat membantu. Thank you banget. Iya, tapi saya tertarik tuh dengan kata Bang RK ya. Ketika Bang RK menjelaskan pra-eksistensi Mesias dari pandangan Judaism yang sempat mengutip dari buku saya itu, giringan opini yang dipaparkan Zuma itu seperti apa ya? Jujur ya teman-teman ya, saya ada nonton sekilas tapi nggak sampai habis dari cuplikan video itu. Dan yang saya dengar, itu beliau sempat menggiring opini yang sama terkait dengan kapan Yesus menjadi Kristus. Nah, kira-kira gimana Bang RK? Kalau Bang RK masih ingat ya dari debat kemarin? Saya udah nggak ingat karena poin-poin yang Juma ini kan berulang kali dan saya tidak mau terbawa opini. Saya kayak rasa kosong banget. Juma nggak bawa data apa-apa. Yang dia bawa cuma Lukas 2 ayat 11, Kisah Rasul 2 ayat 36. Hanya itu yang dia bawa bolak-balik karena saya biarkan saja. Kenapa saya biarkan saja? Karena aturan, sengaja saya menjebak dia. Aturan dari Superboy itu kan tidak boleh mengulang data yang sama. Ya, berulang kali yang sudah dijawab. Itu sebuah pelanggaran dan pengurangan nilai. Makanya saya biarkan saja dia terjebak dengan narasinya yang berulang-ulang. Saya gak dapat apa-apa sih. Hanya muter-muter di situ aja Lukas 2 ayat 11 itu. Jadi kesannya dia seperti itu ya teman-teman ya. Si Rizal Motor. Kalau Rizal Motor itu kan sering ngulang pertanyaan yang sebelumnya udah dijawab tapi diulang lagi. Ya, mereka sampai sekarang nggak bisa upgrade sih. Belum bisa. Itu kan pelanggaran aturan dari Superboy. Yes. Sesuatu yang itu tidak boleh diulang-ulang. Dan saya biarkan dia terjebak itu dan pengurangan nilai. Karena mereka itu Bang RK sudah diajarkan untuk membeo. Makanya pertanyaan yang sudah ditanyakan, yang sudah itu diulang lagi sama mereka karena membeo. Karena mereka itu memang belajar membeo, bukan belajar inisiatif. Gak ada inisiatif, ambil baca, simak. Nah, ini apa artinya? Gak ada gitu mereka. Mereka hanya beo, dikatakan ini ya ini aja. Nah, jadi sebenarnya mereka itu bukan berakal dulu baru beriman. Mereka itulah yang dikatakan imani aja, sesuai dengan apa yang dikatakan ulama. Kalau kita kan tidak. Kita harus coba pahami dulu. Ini apa artinya ya? Benar enggak? Kita uji, kita kaji kan? Kalau mereka enggak. Makanya mereka kebanyakan yang masuk jurang. Diajarin begitu. Makanya habis debat itu kan Kainama langsung menguatkan si Juma kan. Masuk ke roomnya si Juma kan. Kainama masuk menguatkan gitu. Baru Kainama buat framingan begini. Itu ada pendeta yang suruh hentikan. Lah kapan? Ini Kainama ini ada-ada aja dia pencara. Jadi memang pertanyaan saya Juma bilang ya, sama mereka dua. Buktinya adalah tidak ada bukti. Sama itu persis 11-12. Ya gurunya juga Bang RK, gurunya juga Kainama, Donditan. Ya kan itu gurunya. Ya makanya aku bilang tadi mereka membeo. Mereka membeonya dari Kainama. Mereka membeonya dari Donditan. Kan Kainama yang mengatakan bahwa Muhammad itu udah dinubuatkan di Alkitab. Kainama itu yang pertama bilang udah dinubuatkan di Alkitab. Dan ternyata kita baca itu enggak. Kita kan selidiki, kita kaji, kita buka apa itu Muhammad. Mereka katakan ambilnya Ahmad. Mereka kan ambil kata dasar Ahmad itu dari dalam bahasa Arab. Nah sementara itu bahasa Ibrani. Muhammadin. Dalam bahasa Ibrani itu adalah feminim,
Bentuk Kan itu. Ya kalau mau framing Apakah- begitu kan tikus buta dalam bahasa Ibrani kan ha akbar. Iya. Ya kan? Ya arti dari tikus buta dalam bahasa Ibrani kan ha akbar. Ya kalau mau cocok Iya, mulu, iya, kalau ya, kita mau maju kena framing mundur kan kena. bisa kita buat gitu kan. Hanya Tapi ngapain? kita nggak seperti mereka kan. Betul. Karena itu bahasa apa yang dipakai bahasa Ibrani. Nah, kita terjemahkan bahasa Ibrani itu ke bahasa Indonesia. Artinya apa? Jangan bahasa Ibrani dijadikan bahasa Arab. Jangan. Itu bahasa Ibrani. Tapi intinya saya nggak dapat apa-apa sih. Saya begitu santai banget sih, nggak terlalu tegang amat. Saya nggak tegang. Hanya memang namanya defense ya. Satu arah berdebat itu kan memang semua orang harus akuin pasti akan kelimpungan ketika debat satu arah lalu berdebat dengan polemik. Satu arah itu memang nggak enak. Hanya memang saya nekat. Saya memang udah perhitungkan segala sesuatu dan nekat. Itu aja sih. Ya itu, Silakan, mantap. Sirot udah buka mute, mungkin ada yang mau disampaikan. Iya. Silakan. Shalom semua. Maaf. Shalom, Iya. shalom. Saya nonton nggak full memang. Saya nonton di awal. Saya sempat kayak was-was ya. Saya menyaksikan Bang RK ini dari awal itu dibombardir gitu kan istilahnya kan. Defense terus kan. Waduh, ini saya sudah was-was dalam hati ini kan. Cuman saya melihat Bang RK di situ tuh sanggup gitu loh. Berkapasitas untuk menjawab gitu loh. Meskipun seringkali inilah hebatnya, mau nggak mau kita harus akuin Zuma tuh memang jago banget framing gitu kan. Sebenarnya kalau saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan yang dia sampaikan itu, waduh, dia tuh kayak kosong gitu loh. Dia tuh kayak logikanya mati banget gitu loh. Dan sampai terakhir ini saya tengah-tengah juga nggak menyaksikan. Saya memang karena harus ya parkiran lagi rame ya Bang. Jadi ya itu, saya dari awal sampai kepotong di akhir dia kan kepentok sama Matius 24 itu ya, kalau nggak salah. Matius 24 yang dia mengakuin Kristus adalah Yesus kan itu. Nah, itu kan dia kan kalau nggak salah mau membawa ke Duinator Yesus kan, yang dimana Yesus itu dilahirkan secara kemanusiaannya, tetapi yang dijumpai Paulus itu kok bukan seperti itu gitu kan. Cuman dia udah kepentok sama pengakuannya kalau Kristus adalah Yesus. Itu hebatnya dari Bang RK, dia tuh menjebak dengan sesuai peraturan begitu kan. Memang kalau dilihat ya, kalau Bang Zuma dulu juga si Zuma itu mengalahkan Pak Bom juga secara peraturan juga gitu loh. Ya. Sulit, memang kita harus, bener kata Bang RK, ini saya setuju ini. Ya kan, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bukan kata saya Bang, itu Alkitab. Nanti tulis Iya, maksudnya kata Alkitab gitu yang kan, dikutip oleh Bang Zuma. Iya, itu sih yang mau saya sampaikan. Itu luar biasa sih Bang Tapi lebih RK itu. tepatnya gini Bang, lebih tepatnya seperti Bang Daviner ngomong, Tuhan yang membuat mulutnya yang ngomong bahwa Yesus itu Tuhan dan Mesias. Iya, Betul banget. Dia sepakat. Emang itulah. Entah dia sadar atau tidak sadar. Iya, Kita harus secara sadar atau nggak sadar itu. bahwa yang membuat dia mengatakan itu adalah Tuhan. Betul. Kita harus akui. Itu luar Tapi biasa. ada dengar-dengar nggak Zuma itu disadatkan ulang? Kodong. Jangan-jangan dia disadatkan ulang lagi karena dia mengakui Yesus itu Kristus. Nggak usah, jangan. Aku rencana mau bawa ke warung di Lapo. Di sini kan ada B2, rica-rica. Ya, jangan dulu. Astaga. Itu saya dengar itu muktamar lagi itu setelah Zuma kalah itu. Konsili lagi mereka itu. Saya takutnya Umar pergi ke NU lagi tuh. Umar pergi ke NU lagi, rusak lagi di situ tuh. Parah. Aduh. Nah, Umar kan sering, aku kan sering di komalnya Umar gitu kan. Nah, kami bahas-bahas itu juga. Cuman pokoknya
pengikut Zuma itu kalau di Komal Umar itu banyak yang ini gimana gue bilang kejang-kejang. Karena Iya, Umar kita netral. memang buat Iya, kita akui Umar memang netral, nggak terlalu memihak ke kiri kanan dia. Jadi sekarang Bang, Ya, karena kalau kan ada kita yang naik buat- ke Komalku Bang, ada yang naik ke Komalku lalu tanya, RK di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Ya kalau saya buka Alkitab kan kalian nggak percaya. Saya tunjukkan aja videonya Juma. Nah ini kalau Gurunda yang ngomong Yesus Tuhan, kau percayakan. Gak usah buka Alkitab palak-palak, buka Gurunda yang ngomong kok Yesus Tuhan. Udah selesai kan? Gak usah kita palak-palak lagi tunjukkan Alkitab, tunjukkan aja. Iya betul benar. Gurumu aja kau ngakui nggak gurundamu Zuma. Nah tinggal bilang gitu aja, kalau dia bilang aku ya udah gurundamu aja ngakui, masa kau nggak gitu akan aja ya kan. Itu kan satu paket itu Lukas 2 ayat 11 itu. Kalau dia mengaku Yesus Mesias ya berarti dia harus mengakui konteks ayat itu Yesus juga Tuhan. Jadi kalau memang mereka mengikuti hadis, si Juma ini udah bisa bunuh ini. Karena siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah, itu kan kata hadis kan. Emang sih sekarang on juga ini. Ya begitulah lawak-lawak dari mereka ya. Tapi memang yang menariklah banyak hal yang bisa kita pelajari teman-teman. Kasihan mereka sebenarnya ya. Telak banget soalnya. Masih paparkan data gitu kan. Semakin banyak saya paparkan data, semakin dia framing. Ya mau nggak mau saya buat jebakan Batman aja kan udah. Kena banget di jebakannya itu bang. Karena kalau sama Zuma itu Bang RK kita diskusi nggak perlu banyak-banyak data, kita kejar aja dia. Nanti Iya. kita kejar dia makin kelagapan. Dia makin kelagapan itu Bang. Memang Nah, di momen- situ dia mulai, mereka lemah di TikTok. kalau dia udah mulai ngomongnya gini Bang, kalau dia udah mulai gagap ngomongnya, di situ kita udah dapat nanti. Dia mulai udah kejar Coba terus. perhatikan videonya itu Bang, video yang apa? Itu kan pas aku tanya surat Al-Araf itu kan HP yang dia pegang itu kan getar. Iya, dia kayak udah panik jadi HP, jadi kameranya tuh goyang-goyang gitu kayak getar-getar gitu. Ini orang Sebenarnya dia saya itu tanda juga itu Bang, kejar saya lagi. lihat itu. Wah dia udah gemetar nih, saya kejar terus nih. Sebenarnya kalau abang kejar lagi, abang bawakan ke Al-Quran tadi yang ku bilang itu, Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan. Jungkir balik dia itu Bang, cepat itu. Tinggal menghujat itu. Dia pasti tinggal menghujat pribadi, jatuh total. Cepat itu jatuhnya dia. Kocak benar. Rusak mereka ini. Dayang-dayang luar biasa aja mendukung Gurunda ini. Kocak. Jadinya Superboy yang jadi bulan-bulanan sekarang ini. Kasian Superboy kan. Iya. Superboy jadi bulan-bulanan itu. Bang Sair, ini Iya. ada tapingan nih. Ya, Edi siap-siap debat tertutup katanya. Emang kalian berani datang ke Amerika? Hah? Nggak ada yang berani, siapa yang datang yang berani? Akomodasi ditanggung sama mereka. Kalian hanya modal badan, bawa pakaian udah. Urus paspor. Difasilitasi di sana kalau ada yang berani. Mau ngajak debat di Indonesia, debat offline, berat lah. Ntar kalian belum lagi apa-apa udah siap gelang kembar. Sebenarnya kan gini Bang ya, kalau mau debat offline ini kan yang nonton kan terbatas, ya kan? Cari aja sepakati bersama mau siapa yang moderator di online debat supaya yang nonton ini kan rame. Betul. Iya, atas stasiun TV gitu kan. Iya, siapalah yang moderator di situ? Satu dari Kristen, satu dari Islam, biar imbang toh. Yang profesional atau apa ya? Daripada palak yang offline yang nonton cuma
20 orang, ya kalau gue lebih pilih yang nonton rame. Ya itu, cuman mereka tuh cuman beraninya offline kalau nantangin kan. Ya sebenarnya kalau saya lihat itu ya, kalau dari debat offline sendiri pun ya, saya pernah menyaksikan debatnya Pak Esra Soru ya dulu ya. Itu kan sampai ada orang yang teriak-teriak, jangan bawa ayat-ayat Quran kami, ya kan? Pak Budi Asali tuh. Iya, sama Pak Budi, Itu ada Budi Asali ya. Esra Soro juga ada, Bang Er. Ada Esra Soru Pada juga. masa Esra Soro juga. Itu Lalu kan kita yang dibuat kedua tekanan kalau kita debat offline. Betul, sama yang kedua tuh Pak MYM, Morowali. Kemarin ya. Sama siapa pasangannya gitu kan? Itu kan sama lawan Egy Sujana itu. Halal darahmu, kebayang nggak kalau orang-orang kemakan provokasinya dia lalu di depan dia dicegat itu. Kebayang nggak seperti apa? Itu kan gila gitu loh. Iya. Kalau Ya, dia itu tekanan makanya Bang, kalau debat offline ini kita di bawah tekanan jadinya. Jadi kan kalau dia debat offline, apalagi mereka yang fasilitasi, kita Pasti, pasti Bang. di bawah tekanan. Karena mayoritas mereka itu yang tonton. Coba mereka berani nggak keluar kan gitu. Di luar Indonesia lah, yang netral kan gitu. malah Yonatan Nandar yang disodor. Saya juga kadang ngakak-ngakak juga ya. Disuruh tasik ngaji dengan si Abdul Somad, malah tasik ngaji nyodor si Bimoli, minyak Bimoli, si Nandar. Ngapain? Ada aja ini orang-orang ini. Karena kan mereka gini Bang RK, kalau tasik ngaji yang debat kalah, pamor mereka itu hancur. Kalau Nandar yang debat kalah, nggak begitu hancur. Karena Nandar kan belum diakui sebagai gerunda. Masih muka tebal ya. Iya, kalau sempat tasik ngaji seorang ustadz, ya jelas akidah mereka hancur. Kan gitu. Memang pas seperti yang dikatakan. Iya, tapi debat offline itu juga salah satu trik mereka, guys, untuk ini, untuk menutupi, untuk menutupi apa ya, untuk menutupi supaya mereka itu tidak terlihat kalah gitu aja. Jadi dibuat hal seperti itu karena kita tahu lah Konoha kan, debat offline bukan malah dapat edukasi, malah bisa terancam nyawa gitu. Jadi itu trik mereka untuk ya biar nggak terjadi debat sebenarnya. Karena kalau mereka mau jujur ya betul yang dibilang Bang RK tadi. Biarlah mereka yang menyediakan tempatnya, menyediakan moderator yang kredibel, yang terpercaya, udah dipandu secara virtual. Ya. Apa bedanya dengan pertemuan? Apa bedanya? Nggak ada. Tapi itulah trik mereka itu untuk ya meredam supaya mereka itu tidak terlihat kalah doang. Sesimpel itu kalau menurut saya. Sofiatul gini Pan, Sofiatul kan udah tantang mereka. Mereka debat di Amerika. Ya offline nggak masalah, debat offline. Tapi lokasinya di Amerika atau di luar Indonesia. Yang fasilitasi nanti mereka. Karena kalau di Indonesia ini udah jelas di bawah tekanan, di bawah ancaman, kan gitu. Betul. Nah, tapi mereka nggak berani keluar. Udah ditantang kok. Kalau Nandar mau aja Bang kalau ke Amerika. Hah? Kalau Nandar mau aja ke Amerika dia. Jalan-jalan lah. Kalau dia mau ya Amerika, kalau dia mau ya berangkat aja kalau mau. Tapi masalahnya Ibu Sofi bilang najis katanya kalau ngongkosin si Nandar katanya. Iya, karena gini Pak. Karena gini, kalau Nandar itu kapasitasnya apa? Kan nggak ada dia kapasitasnya. Dia ngaku-ngaku pengacara. Nandar kan butiran debu aja sih, nggak seberapa. Gimana Bang? Tapi Bang RK betul-betul jackpot ya kemarin, betul-betul jackpot betul itu Bang RK. Soalnya kan yang Bro RK ini hadapi ini kan memang pentolan debater harapan
mereka begitu kan ya. Jadi jackpot banget. Nah, mohon maaf ya Bang RK ya, mohon maaf. Seandainya kemarin itu Bang RK pun kalah karena peraturan, itu efeknya dampaknya nggak terlalu besar buat kekristenan di Indonesia. Tapi buat apologet mereka yang mereka begitu mengagul-agulkan Juma ini, itu betul-betul pukulan yang hebat gitu. Saya prinsipnya Jadi, gini Bang, prinsip saya udah memang modal-modal nekat. Maksudnya gini, ya prinsip saya kalau saya kalah, ya saya nggak rugi. Ya saya anak kemarin sore, saya baru muncul 3 tahun yang lalu kan di TikTok ini kan. Ya kalau kalah saya nggak rugi, makanya saya siap kalah ya saya siap menang. Karena kalah pun ya saya nggak. Artinya gini, kalaupun seandainya kamu kalah, itu jadi sebagai daya dorong kamu untuk lebih maju lagi. Betul. Iya, betul. Oh, saya udah pernah ngadepin ini yang penting. Ya. Itu penting. Makanya saya bilang ke Bang RK jackpot, betul-betul jackpot gitu. Kalau hanya ngadepin Nanda, Ripa, lalu Alif, ya nggak se-jackpot ngadepin Juma gitu kan. Betul. Gitu. Betul-betul jackpot saat ini. Karena ini harapan betul-betul mereka bertumpu kepada Juma ini untuk menyalurkan rasa sakit hati mereka kepada apologet Kristen gitu, Bang RK. Gitu. Dan bagusnya Bang RK kemarin lumayan tenang sih. Padahal sebelum Bang RK itu naik ke atas panggung itu, saya itu agak pesimis. Tapi ketika Bang RK naik gitu, saya timbul optimis ngelihat begitu gitu. Mungkin Bang RK sempat doa puasa dulu sebelum naik gitu ya. Ya, itu wajib buat saya. Ya. Betul, saya puasa teman. Saya puasa, saya berdoa, betul-betul menyerahkan pada Tuhan. Karena prinsip saya gini, prinsip Alkitabiah saya gini ya. Ini pekerjaan Tuhan. Ya, bukan pekerjaan manusia. Pekerjaan Tuhan berarti kita harus berserah sama Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita nggak jadi apa-apa. Karena ini pekerjaan Tuhan, ya kita harus memintanya kepada Tuhan. Prinsip saya seperti itu. Betul-betul saya ingin andalkan Tuhan aja, nggak mau yang lain. Kalau saya andalkan manusia, saya pasti kalah, dipermalukan. Karena saya bawa kesombongan saya bawa ilmu saya bawa kekuatan saya. Tetapi kalau saya bawa Tuhan, nggak akan. Siapa yang mau jadi lawan saya? Nggak akan. Saya percaya Tuhan nggak akan permalukan saya. Nggak akan. Makanya saya berdoa, saya berpuasa dulu. Iya. Di bawah banyak yang typing salam 2 Kristus loh. Kristus itu istilahnya nggak gimana gitu, nggak asing buat kekristenan. Kristus sebelum Yesus Kristus datang udah banyak, tapi yang khusus penyandang untuk juru selamat dunia, Mesiasnya itu hanya terletak di pundak Yesus. Begitu. Kalau yang Mesias lokal banyak, bahkan sekarang aja udah ada 30 Mesias yang gagal oleh orang Yahudi gitu. Jadi nggak asing, baru 30 orang Yahudi punya Mesias gagal semua gitu. Baru tahu 2 ya. Iya. Ya bagus lah. Siap mental aja lah, makanya kalah menang hal biasa. Maka saya udah bilang, saya ambil sisi bisnisnya ya, sisi bisnisnya. Saya kalah, saya masih bisa bangun. Oh iya, betul. Saya masih bisa bangun. Saya punya image. Ya, tapi kalau itu pikiran manusia buat saya. Tetapi kalaupun saya kalah, ya saya baru muncul di TikTok ini baru 3 tahun lalu. Saya keluar dari pelayanan di Papua, langsung saya lihat di perdebatan TikTok, saya ikut-ikut, ya saya buka room dan lain-lain, ya sampai nggak menjadi persoalan buat saya sih kalau kalah. Ibarat kalau naik pohon itu Bang RK itu di tengahnya, belum di puncaknya gitu. Betul. Masih di tengahnya. Di tengahnya aja bisa mengalahkan seorang Juma. Ya, bukan saya gitu. yang kalah itu. Bukan berarti pujian-pujian yang kami sampaikan ini membuat Bang RK jadi lupa diri. Enggak, tetap belajar, semangat gitu. Sini ada gurunda-gurunda yang hebat kayak Baginda Sair, Bro Bepan, Timothy Al-Awal. Kalau Kicoy enggak ya, maaf ya Kicoy gitu. Kalau Bang Timothy ya
dulu sering di room saya juga ya dulu ya, kalau saya masih main komal-komal ya, saya banyak belajar juga dari Bang Timothy. Banyak saya belajar. Iya. Enggak, gua gini loh Bang RK, gua kadang-kadang lihat si Juma itu kan kepo nih. Ya, kita yang pegang kitab Yahudi kok dia yang rese gitu loh. Rambam aja justru mengizinkan kita. Rambam pernah berkata di dalam responsa Rambam nomor 149 kan. Untuk orang Kristiani silakan pegang Alkitab, silakan kalian mempelajari Torah. Karena orang-orang Kristen itu mengimani Torah itu turun dari Yahweh Hashem. Tapi jangan berikan Taurat itu kepada kaum Ismail atau kaum Islam, karena mereka tidak mempercayai, artinya tidak diperbolehkan. Ini yang katanya pemilik kitab sendiri, itu nggak ada masalah buat kita karena kita udah pernah duduk bersama gitu dengan mereka. Kita bersama-sama di bait suci antara Kristen dengan Yahudi. Bahkan ponder-ponder kita orang Yahudi, bukan orang Arab Saudi. Kalau orang Arab Saudi iya nyolong namanya itu gitu. Tapi kan ini orang Yahudi ponder-ponder kita gitu kan. Jadi sah pernah duduk sama-sama tuh di bait suci pegang kitab itu gitu. Nah, kenapa kami mengkanonkan itu? Karena kami mengimani Torah. Kalau mengimani diganti sebagai mencuri atau apa, berarti harusnya diganti juga ya. Kalian diperintahkan untuk mencuri kitab-kitab terdahulu, bukan mengimani kitab-kitab terdahulu gitu loh. Masalahnya mereka mengimani tapi kagak pernah mau baca Bang. Disuruh mengimani kitab-kitab terdahulu tapi mereka kagak mau baca. Nah, itu yang menjadi persoalan. Beriman tapi gak mau itu baca. Karena mereka itu kan para pengikutnya Abu Bakar sama pengikut Habs Bang. Nah Habs ini kan dia yang memalsukan Al-Quran. Dia itu yang memalsukan Al-Quran, Habs ini. Alkitab yang namanya Al-Quran itu kan sudah dipalsukan oleh dia kan. Nah, jadi mereka itu bersandar pada itu. Sebenarnya ketika di dalam sebuah hadis pada saat ada orang Yahudi berzina, Muhammad itu suruh bawa Taurat. Taurat itu ditaruh di atas bantal, ya kan? Lalu Muhammad berkata seperti ini: sungguh engkau adalah kitab yang diturunkan oleh Allah, gitu katanya. Nah, artinya Taurat itu bukan hanya untuk bangsa Israel menurut hadis itu. Dan Muhammad juga mengimani Taurat dalam sebuah hadis tersebut. Tapi entah kenapa pengikut Abu Bakar dan pengikut Habs ini yang adalah pemalsu daripada Al-Quran itu, ya, apalagi ditambah dipalsukan lagi di Kairo 1924 yang akhirnya karena untuk berdalih seperti itu mereka memutarbalikkan dengan Alkitab 1928. Nah, padahal itu sebenarnya Al-Quran 1924 yang itu. Nah, jadi itulah yang membuat orang-orang Muslim itu tidak lagi mempercayai Taurat, yang seperti halnya Muhammad mengimani Taurat gitu. Maaf, Bang. Mereka memfitnah. Di buku apa ya Bang Timothy ya? Buku apa ya Bang Syair yang bahas tentang, saya pernah baca tapi PDF. Gak enak banget ya baca PDF. Bukunya namanya apa ya? Sampulnya warna hitam tuh. Kalau ada saya pingin beli dong. Judulnya apa Bang? Judulnya apa ya? Apa Al-Quran namanya itu? Isinya tentang apa dia? Gimana? Iya, isinya apa? Sabar ya. Saya lihat dulu di ini Bang ya. Ada, coba lanjut dulu. Saya lihat dulu ya. Kalau ada saya pingin beli Bang. Saya pingin beli. Saya punya PDF saja tapi. Itu kayaknya edisi luar negeri deh kali ya. Ntar coba aku nanggapin dulu terkait dengan tuduhan, bahkan juga orang-orang Muslim yang mengatakan kita itu mencuri kitab suci orang Yahudi. Betul ya apa yang dikatakan Rob Kapak ya, orang Yahudi aja nggak mempermasalahkan. Sebenarnya yang dilontarkan atau yang sering dilempar oleh si Zuma dan teman-teman, kita itu pencuri kitab orang Yahudi.
Mereka hanya mengikuti standar yang dipakai oleh mantan Yahudi yang udah jadi agama Hindu dan sekarang agnostik. Siapa namanya itu? Yitzhak. Sebenarnya dia hanya menggunakan statement Yitzhak. Tapi kalau kita lihat statement orang-orang Yahudi, ya mulai tahun 2015, mereka nggak pernah mengatakan kita mencuri kitab orang Yahudi. Kalau kawan-kawan pernah lihat ya di CCGR, Council of Center on Jewish Christian Relationship, kira-kira begini kalimatnya. Ini ada PDF-nya, tapi ini juga bisa dilihat dari website. Melakukan kehendak Bapa Surgawi menuju kemitraan antara Yahudi dan Kristen. Setelah hampir 2000 tahun saling bermusuhan dan terasing, kami para rabi ortodoks yang memimpin komunitas lembaga dan seminar di Israel, Amerika Serikat dan Eropa menyadari peluang bersejarah yang kini ada di hadapan kami. Kami berusaha melakukan kehendak Bapa kami di surga dan menerima uluran tangan yang ditawarkan kepada kami oleh saudara-saudara Kristen kami. Kristen disebut saudara loh. Umat Yahudi dan Kristen harus bekerja sama sebagai mitra untuk mengatasi tantangan moral di era kita. Shoah berakhir 70 tahun lalu. Peristiwa itu merupakan klimaks yang menyimpang dari rasa tidak hormat, penindasan, dan sebagainya. Kita cek dulu di sini. Kami menyadari bahwa sejak Konsili Vatikan kedua, ajaran resmi Gereja Katolik tentang Yudaisme telah berubah secara mendasar dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberlakuan Nostra Aetate 50 tahun yang lalu memulai proses rekonsiliasi antara kedua komunitas kami. Ntar aku coba cari dulu terkait dengan kata Taurat itu ya, yang dimana dikatakan kita mengikuti Tauratnya yang sama. Seperti yang dilakukan Maimonides dan Yehuda Halevi, kita mengakui bahwa kemunculan agama Kristen dalam sejarah manusia bukanlah suatu kecelakaan atau kesalahan. Nih. Tetapi merupakan hasil yang anugerah ilahi yang dikehendaki bagi bangsa-bangsa dalam memisahkan Yudaisme dan Kristen. Tuhan menghendaki pemisahan antara mitra dengan perbedaan teologis yang signifikan, bukan pemisahan antara musuh. Rabbi Jacob Emden menulis bahwa Yesus membawa kebaikan ganda bagi dunia. Di satu sisi, ia memperkuat Taurat Musa dengan megah. Dan tidak seorang pun dari orang bijak kita berbicara lebih tegas tentang kekekalan Taurat. Jadi Yesus saja mengajarkan Taurat. Kalau kita mengikuti Tauratnya orang Yahudi aja nggak protes kok. Nih kita coba cari lagi dari halaman yang lainnya. Umat Kristen adalah jemaat yang bekerja demi surga yang ditakdirkan untuk bertahan. Yang tujuannya adalah demi surga dan yang pahalanya tidak akan ditolak. Rabbi Samson Raphael Hisrach mengajarkan kepada kita bahwa orang Kristen telah menerima Alkitab Yahudi dari perjanjian lama. Karena itu istilah kita ya. Sebagai kitab wahyu ilahi. Mereka menyatakannya kepercayaan mereka kepada Tuhan di surga dan bumi. Sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Dan mereka mengakui kedaulatan penyelenggaraan ilahi. Sekarang setelah gereja Katolik mengakui perjanjian kekal antara Tuhan dan Israel. Kita orang Yahudi dapat mengakui validitas konklusif nih. Yang berlanjutan dari kekristenan. Mana ada orang Yahudi yang mengatakan kita mencuri kitab mereka? Itu kan hanya orang Yahudi Indonesia. Yang dipakai hanya pendapat orang Yahudi Indonesia. Udah murtad lagi jadi Yahudi. Jadi gnostik. Paling yang mewakili pandangan narasi seperti itu ya si yang debat sama kiamat kemarin ya. Siapa itu? Siapa? Billy. Emang kualitas dia itu sebagai seorang rabi atau bagaimana itu? Kok bisa-bisanya dia juga menyetujui? Iya, karena tahun 2021-22 ini udah dinarasikan ya. Ini sampai saya tanya sama Rabbi Yaakov Baruk di akun TikTok beliau. Beliau mengatakan ya benar, ini kesepakatan bersama sebagai hubungan relasi kasih antara orang Yahudi maupun yang ada di Amerika terhadap umat Kristen khususnya Katolik. Tapi yang kita perlu tekankan di poin ketiga, orang Yahudi mengakui perjanjian lama yang dipakai orang Kristen itu dianugerahi Allah, bukan dicuri orang Kristen. Itu aja sih. Kalau Islam memang ya, kalau dikatakan oh kami nggak pernah mencuri kitab suci mereka, tapi kalau dalam sejarah, dalam kitab Al-Maghazi, itu pernah ada kisah loh ketika peperangan, sahabat Nabi sempat mencuri kitab Tauratnya orang Yahudi. Dikembalikan, betul. Tapi pernah ada pencurian loh. Pernah ada penjarahan Taurat. Satu lagi Bang Timothy. Di Abu Daud 3160 kan mereka itu curi-curi. Zaid bin Sabit kan disuruh oleh nabinya untuk mempelajari. Nah, Zaid bin Sabit sendiri mengatakan dia merasa tidak nyaman. Itu apa artinya kalau gak nyaman? Berarti kan mencuri.
Coba dibaca itu. Al-Budak 3160. Sebenarnya begini ya teman-teman, kalau dikatakan bahwa orang Kristen mencuri itu sebenarnya keliru. Karena di konsep kan Yahudi itu nggak mengenal heaven, nggak mengenal surga, mereka kenalnya dunia yang akan datang, olam haba. Nah syaratnya masuk di olam haba ini nggak harus jadi Yahudi. Syaratnya apa? Syaratnya adalah mengimani Taurat itu wahyu ilahi. Baru bisa masuk olam haba. Mau kamu Kristen, mau kamu Islam, selama kamu tidak pernah memfitnah Taurat itu sebagai kitab yang diubah-ubah, tapi kamu mengimani bahwa kitab itu terjaga sebagai wahyu ilahi, kamu bisa memasuki olam haba. Ketik ya di Google, bagaimana cara memasuki olam haba. Ini jadi pelajaran. Kami justru mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengimani kitab-kitab terdahulu. Kalau kamu enggak, kalau kamu ngelawan, malah memfitnah Taurat itu udah dipalsukan untuk melindungi si Habs ini nih yang sudah memalsukan Al-Qur'an ini. Gitu. Nah, kalau ada ditanyakan bahwa orang Kristen sudah mencuri kitab orang Yahudi, tanyakan kepada mereka, wahai sahabat, Yahudi yang mana yang memegang lisensi Taurat Musa? Yahudi Ortodok, Ultra Yahudi, Parisi, Eseni, atau Reform Yahudi? Yang mana yang pegang? Silakan tunjukkan tanda tangannya Musa yang memberikan surat kuasa untuk Taurat itu dipegang oleh ini. Orang Samaria aja pegang kok. Jadi memang Taurat itu bukan hanya untuk orang Israel. Memang Taurat itu melalui bangsa Israel untuk dunia. Begitu. Melalui ya, bukan untuk orang Israel ya. Itu dua kata yang berbeda ya teman-teman. Kalau si siapa namanya tadi? Si Yahudi kan bilang bahwa Taurat itu untuk Israel. Kalau untuk Israel artinya yang bukan untuk orang Israel, apalagi keturunan orang Israel, nggak bisa sebenarnya. Gitu. Mentang-mentang agama Yahudi itu agama yang sudah selesai. Maksudnya agama apa? Maksudnya agama yang sudah selesai. Maksudnya setelah bait suci sudah roboh, itu jantung ritual itu udah tidak bisa dilaksanakan lagi. Artinya Yahudi ini agama yang udah selesai. Kalau mereka mengimani bahwa Yahudi dengan Islam itu sesembahnya beda, ya si Billy ini wajib masuk Islam gitu, menerima Muhammad sebagai nabi terakhir. Kalau nggak masuk Kristen, dua itu aja. Kalau agama Yahudi udah selesai. Masa puter-puter ayam di kepala, itu dalilnya dari mana itu kaparot itu? Itu abad 9. Kalau Nggak kita jelas baca itu abad 9 itu. Itu tawab ayam namanya itu, kawan. Udah ya. Oke. Ini kita sapa dulu ya, Pak. Iya. Kita sapa dulu. Salam Pak Erben, selamat malam. Iya, salam, selamat malam. Pak Erben ya, kalau ada yang mau disampaikan, silakan Pak Erben. Ya, di sini sudah ada Arab Kapak, dia sudah mewakili saya karena dia guru saya. Ya, jadi apapun yang disampaikan oleh Arab Kapak, saya tidak bisa lagi mengapa-ngapain. Karena sekarang saya hanya minta bukti bahwa kapaknya itu benar-benar pernah menyulat. Jadi harap kapaknya itu benar-benar sudah pernah menyulat ya. Kalau nggak pernah menyulit, udah bertobatlah kapak. Jangan lama itu. Waduh, berarti saya kualat selama ini sama dia Pak Erben. Saya kan menganggap Pak Erben ini guru saya nih. Rupanya dia maha guru saya berarti ya. Iya. Itu guru kita ya. Jangan pakai guru berlebihan begitulah Pak Erben. Saya ini hanya butiran debu yang bukan siapa-siapa. Iya. Kalau di situ butiran debu, saya butiran debu. Butiran intan. Nanti aku transfer ya, jangan lagi di sini ya Pak Erben.
Ya. Ya itu tergantung gerakan Roh Kudus lah kalau itu ya kan. Pak Erben, saya mau tanya ini Pak Erben. Nah, karena kan cuma selalu berkata bahwa Yesus itu diutus untuk kaum Bani Israel. Nah, sebenarnya kan bukan hanya untuk kaum Israel kan Pak Erben kan, karena ada perkataan Yesus juga, aku diutus untuk kawanan domba-domba ini, dan masih ada domba-domba yang lain dari luar kawanan domba-domba ini kan gitu Pak Erben. Nah itu ayatnya maksudnya apa Pak Erben? Iya. Jadi kalau yang itu aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu kan pernyataan Yesus kepada seorang perempuan Samaria kan. Ya. Perempuan Samaria itu sumber perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan kan. Artinya itu non-Israel. Tapi kan di akhir dari ceritanya kan dikatakan, hai ibu besar imanmu, jadilah kepadamu menurut kehendakmu. Jadi kalau saya mengartikan itu sebenarnya perempuan Samaria itu lolos uji, diuji benar-benarkah dia percaya aku Mesias, benarkah rupanya percaya benar itu. Cuma kan kalau mereka menganggap hanya untuk Bani Israel, tapi kenapa? Karena mereka hanya membangun argumentasinya dari teks tersebut yang sedikit. Kalau mereka ibaratnya jujur untuk memahami teks Alkitab, Yesus dikatakan juru selamat dunia, kok ada ayatnya. Di surat Yohanes ada juru selamat dunia, di kitab Injil ada. Baru Yesus itu berkuasa di bumi di surga. Satu-satunya berkuasa di bumi di surga hanya Yesus. Baru kalau kita mau paralelkan dengan mereka, di kitabnya satu-satunya terkemuka dunia di akhirat kan Nabi Isa. Jadi kalau Isa yang dianggap mereka sama dengan Yesus itu hanya untuk Bani Israel, kok terkemuka dunia di akhirat? Kan lucu jadinya kan? Nah itu. Jadi intinya mereka itu suka framing. Sekarang framingnya itu katanya Kristus ada dua. Nah itu jadi maklum saja sama mereka, karena mereka memang harus dimaklumi. Kalau tidak dimaklumi pusing sendiri dirimu. Itu aja dari saya. Itu bagian ini Pak Erben, itu bagian dari menghibur diri atas kekalahan si Juma ke Bang Erka. Jadi kehabisan narasi, kehabisan kata-kata ya udah untuk menghibur diri mereka membuat satu tagline itu. Betul. Ini Pak Erben, maksud saya kan gini, yang di Yohanes 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain, ya, yang harus kutuntun. Adalah, ini aku ulangi ya Pak ya, maaf ya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah ini kan maksudnya bukan hanya untuk orang Israel kan Pak. Iya. Domba-domba lain ini kan maksudnya kita ya kan, bangsa-bangsa lain kan itu. Iya. Betul. Dia nggak baca sampai ke sini ayatnya kan, Yohanes 10 ayat Yohanes 10 ayat 16 ini. Makanya itu aku kadang berpikir memang bukan kadang lagi. Memang Juma ini memang otaknya memang nggak dipakai kayaknya, atau bercampur pasir atau gimana. Ya memang kan kepentingannya untuk menang Pak. Padahal di awal sudah sesumbar ya, dia waktu di opening itu bahwa kebenaran itu tidak akan pernah kalah. Kalah. Gimana tuh ya? Berarti setuju Bang, bahwasanya kebenaran itu nggak kalah. Buktinya RK menang karena di pihak kebenaran. Kan iya betul juga ya. Itu justru kalau kita nggak mendukung narasi itu seolah-olah salah itu. Justru karena kebenaran nggak kalah, makanya Bang RK menang itu.